Oke, teman-teman, kita mulai kuliah kita pada malam hari ini ya. Melanjutkan materi kemarin ya, pemodelan bisnis. Bisnis model kanvas. Ya, saya akan ulangi sedikit ya. Materi minggu lalu ya, teman-teman ya. Ya, jadi untuk bisnis model kanvas ini nanti UTS-nya, ya saya ingatkan kembali teman-teman biar siap-siap ya, UTS-nya nanti membuat bisnis model kanvas dari rencana bisnis masing-masing gitu ya. Jangan ngambil dari tempat kerjanya atau perusahaan lain, enggak ya. Ini kita umpamakan seolah-olah teman-teman akan membuka bisnis atau membuka usaha. Nah, seandainya saya membuka bisnis gitu ya, satu usaha ya, nggak usah muluk-muluk deh teman-teman ya, UMKM aja gitu ya. Misalnya teman-teman usaha seperti yang saya contohkan kemarin ya, usaha warung bakso atau membuat usaha jualan pakaian gitu, nggak usah ya terlalu besar gitu, toko pakaian gitu ya, ataupun toko sembako misalnya gitu ya. Jadi tidak usah besar gitu, kecil dulu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman nanti paham, dan pada saat teman-teman nanti ingin memiliki usaha atau membuka usaha, teman-teman sudah ada bayangan kira-kira nanti pangsa pasarku siapa ya. Kira-kira nanti customer relationship dari usahaku nanti siapa. Kemudian channelnya mana aja gitu ya. Nah, kemudian dari segi cost nanti apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya untuk modal usaha gitu, selain membeli bahan baku nanti untuk bayar gaji karyawan, untuk sewa gedung ataupun ruko gitu, ataupun sewa tempat yang lain gitu ya. Nah, itu berapa gitu ya. Kebutuhan untuk bisnis atau usahaku itu apa saja gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa terbayang tuh ya. Dan juga nanti dari segi promosi. Nah, promosinya nanti menggunakan media apa gitu ya. Media sosial ataupun menggunakan website ya, ataupun kita menyebarkan brosur ataupun leaflet dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa memiliki gambaran gitu ya, seandainya nanti teman-teman ingin membuka usaha atau memiliki usaha gitu ya. Untuk teman-teman yang belum memiliki pekerjaan gitu, tidak usah risau ya, teman-teman kan belajar di administrasi bisnis gitu. Coba aja membuat bisnis kecil-kecilan gitu, nggak harus besar dulu ya, dari kecil ditekuni gitu ya, dan kita bisa menetapkan bisnis modelnya dengan tepat ya, sasarannya tepat, pangsa pasarnya, produk yang kita sajikan juga tepat, berkualitas, dan memang dibutuhkan oleh konsumen, insya Allah ya, dari usaha yang kecil itu nanti akan menjadi besar gitu ya. Seorang pengusaha yang sukses itu memang berawal dari nol ya. Suatu bisnis itu memerlukan proses, tidak tiba-tiba sukses gitu ya, memiliki gedung atau memiliki restoran yang besar gitu. Tidak ya. Biasanya seorang yang sukses itu berawal dari nol. Nah, dia tekun ya, ketekunan ya. Kuncinya ketekunan, sabar gitu ya. Dan dia tidak takut ya, tidak takut untuk mencoba ya, ya mencoba bagaimana caranya agar bisnis itu bisa berkembang ya, dan juga penuh dengan inovasi ya, inovasi-inovasi untuk mengembangkan produknya gitu ya. Teman-teman tidak usah merasa berkecil hati ya, ini aku baru buka usaha nanti berhasil apa enggak gitu ya. Kalau kita takut ya, kapan kita mau majunya gitu ya teman-teman. Jadi tidak usah berkecil hati kalau tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Memang kita dituntut untuk berwirausaha ya, menjadi entrepreneur ya, entrepreneur yang sukses gitu ya. Makanya teman-teman belajar di jurusan yang tepat, di administrasi bisnis ya gitu ya. Jadi diarahkan mahasiswa lulusannya ya nanti pada saat ya
lulus gitu ya, sudah siap ya untuk membuka usaha baru, ya usaha sendiri ya tentunya ya. Jadi tidak usah teman-teman risau nanti kalau aku lulus nyari kerjaan di mana ya. Teman-teman sudah memiliki bekal ya, bisa menjadi seorang pengusaha, membuka usaha baru, berwirausaha gitu ya. Misalnya ada kendala di jalan, teman-teman seandainya sudah lulus bisa konsultasi atau koordinasi dengan dosen gitu ya. Jadi tidak ada mantan dosen gitu ya, walaupun sudah lulus ya boleh gitu ya teman-teman berkoordinasi atau konsultasi ya. Oke teman-teman, nah kita lanjutkan ke materi ya, bisnis model kanvas ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, kita ulas sebentar ya tentang materi minggu lalu tentang bisnis model kanvas. Nah, ini ya. Jadi sepintas saja. Jadi bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 elemen atau 9 blok bisnis model kanvas ya. Jadi nanti 9 elemen tersebut digambarkan dalam satu media ya ataupun dalam satu lembar kanvas gitu ya. Ya, di situ nanti terdiri dari 9 elemen bisnis model kanvas. Jadi lebih mudah ya, memudahkan untuk kita lihat ya mana-mana dari 9 elemen itu ya sudah sesuai atau belum, itu lebih mudah ya tergambarkan di situ karena disajikan dalam satu lembar ya ataupun satu bingkai kanvas. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya atau implementasinya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk dalam menggambarkan tadi ya 9 elemen dalam satu lembar kanvas gitu ya, kita belajar dulu teorinya ya, pengertiannya dan bagaimana cara membuat 9 elemen bisnis model kanvas. Kita belajar teorinya dulu ya. Setelah kita paham, nanti baru diaplikasikan bagaimana caranya untuk membuat dalam satu bisnis model kanvas ya, satu bingkai kanvas tersebut dari 9 elemen ya. Nah, ini ya. Oke, ini sudah ya. Jadi kita ulangi ya sedikit materi kemarin ya. Jadi bisnis model kanvas ini adalah model bisnis kanvas yang digambarkan melalui 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bermaksud untuk menghasilkan uang. Jadi pada intinya ya suatu bisnis itu ya kita menginginkan agar mendapatkan profit ya, keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Dari modal tentunya yang sedikit gitu ya ataupun kecil gitu ya, tapi kita memperoleh keuntungan yang besar. Bagaimana sih caranya gitu ya, agar bisnis tersebut menguntungkan ya. Jangan sampai kita memiliki bisnis malah rugi gitu ya. Jadi kita perlu memetakan dulu ya, menganalisis dulu ya hal-hal apa saja yang terkait dengan bisnis kita agar bisnis kita dapat maju, dapat berkembang dan dapat menghasilkan atau menguntungkan gitu ya. Nah, 9 blok itu mencakup dari 4 bidang utama bisnis ya. Yang pertama terkait dengan pelanggan, kemudian penawaran, kemudian infrastruktur dan kelayakan keuangan. Ini ya, jadi 9 blok tersebut mencakup 4 bidang utama bisnis ini ya. Untuk penjelasannya sudah ada di materi minggu lalu, teman-teman bisa putar kembali YouTube yang sudah saya ya. Nah, 9 elemen bisnis model kanvas ini terdiri dari customer segments ya, kemudian value proposition, kemudian ada channels ya, kemudian customer relationship, kemudian ada revenue stream, kemudian ada key resources ya, kemudian ada key activities, kemudian ada key partnership, kemudian ada cost structure. Ya, ini adalah 9 elemen bisnis model kanvas. Nah, apa sih yang dimaksud dari 9 elemen ini ya? Minggu lalu kita sudah belajar dua elemen ataupun 2 blok, customer segments dan value proposition ya. Nah, ini customer segment ya, ini ada di minggu lalu gitu ya. Jadi intinya adalah pihak mana saja ya sih yang akan menggunakan jasa atau produk kita gitu ya. Jadi target ataupun sasaran kita itu siapa sih pembelinya gitu ya. Konsumen kita nanti siapa sih kalau kita menjual produk tersebut. Nah, ini pada intinya ya. Nah, ini ya.
ada beberapa segmen pasar di sini ya. Nanti teman-teman bisa menyimak kembali ya video rekaman minggu lalu ya. Nah, kemudian ini customer service, customer segment ini ya bisa kita gambarkan ya, bagaimana sih caranya, intinya bagaimana sih caranya agar bisa menemukan jawaban customer segmen kita itu siapa. Nah, ini ada dua pertanyaannya. Siapa yang akan membeli produk Anda? Nah, itu ya, agar kita bisa lebih mudah ya untuk menuliskan gitu ataupun menggambarkan customer segmen kita. Jadi siapa sih yang akan membeli produk Anda gitu. Kemudian siapa yang mau membayar Anda. Nah, ini ya kita harus tahu gitu ya. Kalau kita memiliki bisnis cafe shop gitu ya, siapa sih yang akan datang ke kafe kita, siapa sih yang akan menikmati secangkir kopi kita, nah gitu ya. Dan yang mau membayar secangkir kopi itu, misalnya kalau kita target satu cangkir itu harganya 20.000, kira-kira yang mampu membayar seharga secangkir 20.000 itu siapa saja? Di kalangan menengah ke atas kah atau menengah ke bawah? Di kalangan remaja kah ataupun dewasa gitu ya. Nah, kita harus mengetahui ya siapa yang mampu membayar produk kita gitu ya. Jangan sampai kita salah sasaran gitu ya. Misalnya kita targetkan secangkir kopi gitu ya 20.000 atau 50.000, tapi kita sasarannya salah gitu ya, sasarannya menengah ke bawah gitu. Nah, kalau menengah ke bawah tentunya daripada uang 50.000 itu dapat secangkir kopi, ya mendingan beli sasetan aja gitu. Sasetan paling 1.500 diseduh sendiri di rumah. Nah, sisanya bisa buat beli beras misalnya seperti itu. Nah, berarti itu kita salah target. Nah, jadi nanti jualan kita, nah, siapa yang mau beli gitu, nggak ada yang mau membeli gitu ya kalau sasaran kita salah. Nah, jadi pada intinya kita harus tepat sasaran gitu ya. Siapa yang akan membeli produk Anda dan siapa yang mau membayar Anda gitu ya. Kita harus cermat dalam hal ini ya. Nah, kemudian value proposition. Nah, ini adalah proporsi nilai. Jadi buatlah produk Anda itu memiliki nilai lebih ya, nilai tambah ya. Apa sih keistimewaan kelebihan dari produk Anda ya dibandingkan dengan produk pesaing gitu ya. Misalnya ya, kemarin saya contohkan ya, misalnya kopi ya. Kopi Anda itu istimewanya apa sih? Kelebihannya apa sih ya? Keunikannya apa sih? Ya, cita rasa khasnya apa sih? Sehingga Anda itu dengan pede mempromosikan produk Anda itu top. Produk Anda mempunyai nilai lebih gitu dibandingkan dengan pesaing yang lain. Nah, gitu ya. Apa sih ya keunggulannya, intinya gitu ya. Ini value proposition ya, yang nilai tambah gitu ya. Kalau hanya secangkir kopi tadi 20.000 dan Anda menjualnya dengan promosi kopi hitam 20.000, nah gitu ya. Nah, mendingan ya beli kopi kapal api aja ataupun kopi sasetan ya 5.000 gitu ya gitu. Yang harganya murah, maaf harganya murah ya 1.500 itu sasetan, tinggal kita masak air panas di rumah seduh. Nah, sama gitu ya, sama dengan kopi-kopi yang lain gitu ya, ataupun di warkop gitu misalnya, ataupun di warteg gitu ya, cuma 5.000 dapat secangkir kopi daripada harus beli di cafe shop Anda misalnya harganya 20.000. Nah, mendingan beli di warteg aja 5.000 ataupun beli sasetan 1.500 satu sasetnya. Orang sama gitu ya, tidak ada kelebihannya gitu ya, cita rasanya sama, nah gitu ya. Nah, Anda harus bisa menciptakan cita rasa yang berbeda gitu ataupun kelebihan yang berbeda daripada produk-produk lainnya. Dengan begitu ya, seorang konsumen akan tertarik ya untuk membeli produk yang Anda tawarkan ya. Ya misalnya kopinya ini khas ya, kopi asli gitu ya. Uh, Kopi ini tidak ada dijual di tempat yang lain, hanya di coffee shopnya Mbak Vera misalnya ataupun Mbak Marta yang punya, yang lainnya nggak punya gitu. Misalnya seperti yang saya contohkan minggu lalu, memiliki cita rasa buah-buahan gitu, yang tidak dimiliki orang yang lain, rasanya khas gitu ya. Ada buah stroberi gitu, rasa buah stroberi, rasa buah jeruk dan sebagainya gitu kan.
penasaran ya konsumen. Jadi ingin mencoba untuk menikmati secangkir kopi ya di cafe shopnya Mbak Marta atau Mbak Vera, nah gitu misalnya, atau Mbak Nina gitu misalnya ya. Nah ini yang dimaksud value proposition ya. Oke. Nah jadi ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti eh, teman-teman ya bisa menemukan jawaban apa sih yang dimaksud value proposition. Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu ya untuk mempermudah teman-teman menemukan jawabannya gitu ya dari produk Anda nanti ya. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda? Nah, mengapa sih orang memilih gitu ya untuk membeli produk Anda ya? Misalnya tadi ya, oh produknya memiliki cita rasa khas, kopi dengan cita rasa buah gitu. Jadi selain rasa kopi gitu, jadi kita bisa juga menikmati rasa buah-buahan di situ. Nilai gizinya lebih tinggi, lebih memiliki nilai plus misalnya gitu, karena ada juga di situ dicampurkan serbuk buah-buahan gitu. Jadi nilai gizinya lebih gitu ya, ada nilai plusnya. Nah, gitu misalnya gitu ya. Kemudian apa keunggulan bisnis Anda dibandingkan kompetitor yang lain? Keunggulannya apa bisnisnya? Nah, misalnya ya dari cangkirnya, kemasannya, ini misalnya ya cangkir atau kemasannya ini berbeda loh gitu ya. Jadi di situ misalnya cangkirnya dari paper bag misalnya ya, ini ya. Kalau kita beli online gitu biasanya ada paper bag-nya ataupun kemasannya dari cangkir khususnya. Nah, ini desainnya unik gitu ya misalnya. Ataupun cangkirnya itu bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi tidak dibuang gitu, bisa dipakai lagi. Nah, itu senang ada beberapa remaja yang ingin mengkoleksi cangkir kopinya ya, gelas misalnya ataupun cangkir tersebut gitu ya. Nah, misalnya di situ dikasih desain-desain ya grup-grup band kekinian atau BTS ataupun Blackpink gitu ataupun grup-grup yang lain sehingga kalau sasaran atau target pasar kita kaum remaja tentunya suka ya ingin mengkoleksi cangkir kopi tersebut sehingga mereka akan membeli berulang gitu. Kadang-kadang tidak menginginkan minum kopi tersebut ya, tetapi ingin mengkoleksi ya, secangkir kopi tersebut yang ada desain atau gambar grup-grup musik favoritnya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, seperti contoh McDonald's ya beberapa bulan lalu yang lagi hit ya BTS gitu ya, pada antri ya beli McDonald's padahal hanya kemasannya saja gitu ya yang ada gambarnya BTS ya, teman-teman masih ingat ya? Waktu itu sampai ngantri ya beli hamburger beli apa gitu ya padahal ya isinya ataupun produknya itu saja cuman dia desain kemasannya itu menggunakan desain yang lagi hits ya di saat itu ya targetnya para remaja. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Yang menarik apa nih gitu ya. Misalnya tadi yang menarik ya. Yang menarik desainnya ya. Desain dari kemasan kopinya. Kemudian misalnya dijual kopi untuk keluarga gitu. Kita sediakan botol khusus gitu ya. Botol khusus itu ya bisa dipakai ulang, tidak dibuang ya, bisa dipakai ulang gitu, botol khusus untuk paket untuk keluarga. Jadi beli kopi satu botol plus botolnya misalnya. Nah, itu menarik ya. Menarik dari konsumen ya untuk membeli, wah beli kopi keluarga ini kemasannya agak lumayan berapa liter gitu, 1 liter misalnya ya untuk satu keluarga, tapi harganya itu plus botol, dapat botol. Nah, itu kan menarik ya. Jadi konsumen ingin berusaha untuk membeli ataupun misalnya kalau kita pas lagi promo gitu ya, di hari-hari tertentu misalnya hari Jumat kita memberikan promo diskon misalnya ya. By one ya get one misalnya di satu dapat satu di hari-hari tertentu misalnya ya. Nah itu akan membuat konsumen tertarik ya untuk membeli produk kita. Nah ini ya. Oke, itu adalah materi minggu lalu. Jadi minggu lalu terkait dengan customer segment dan value proposition ya. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu channel. Nah,
apa sih yang dimaksud dengan channelnya gitu ya teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya channel ya. Channelnya mana aja nih gitu ya. Nggak ada channel aku nih, cariin channel dong gitu ya biar jualanku laris gitu. Nah channelnya apa saja gitu ya. Oke Mbak Vera, bisa minta tolong dibacakan apa yang dimaksud dengan channel. Channels adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Channels meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Ya, oke, terima kasih Mbak Vera. Jadi channel ini adalah saluran ya untuk berhubungan dengan para pelanggan. Jadi channelnya mana saja sih gitu ya. Channel-channel apa saja yang bisa menghubungkan kita dengan para pelanggan ya sehingga pelanggan tersebut mudah mengakses ataupun mudah membeli produk kita. Mereka menjadi mudah untuk mengenal produk kita. Apa saja sih produk kita gitu ya. Varian rasanya apa saja sih yang ditawarkan gitu ya. Ada diskonnya enggak gitu ya channel ya. Jadi di sini intinya bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya ya dan menyampaikan value proposition-nya. Jadi kelebihan produk-produknya apa saja gitu ya. Jadi konsumen ya akan mengetahui ya bahwa ternyata gitu ya suatu perusahaan atau suatu usaha tersebut ya memiliki produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen tersebut gitu ya. Kalau kita tidak memiliki channel untuk mempromosikan produk kita ya bagaimana konsumen bisa tahu bahwa kita memiliki produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut gitu ya. Jadi channel di sini meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Nah, ini ya channel ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi channel ya atau saluran. Nah, oke Mbak Marta bisa minta tolong dibacakan. Fungsi channels. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa dari perusahaan. Membantu pelanggan dalam mengevaluasi value proposition dari perusahaan. Memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu. Membantu menyampaikan nilai tambah untuk pelanggan. Dan memberi dukungan kepada pelanggan pasca pembelian. Ya, oke, terima kasih Mbak Marta dibacakan ya. Jadi di sini ya ada beberapa fungsi dari channel atau saluran. Ini juga penting sekali ya teman-teman ya. Nah, channel ini intinya ya bagaimana ya produk kita itu bisa dikenal ya oleh konsumen dan konsumen tersebut ya bisa mengetahui ya kelebihan produk kita itu apa gitu ya. Value proposition, nilai tambah, nilai lebih ya keunggulan dari produk kita apa sehingga konsumen itu bisa yakin gitu ya bahwa produk kita itu yang terbaik daripada produk-produk yang lain gitu ya sehingga konsumen itu juga bisa memastikan bahwa produk kita itu adalah yang dibutuhkan konsumen tersebut ya sehingga konsumen nanti tertarik untuk membeli produk kita kita. Jadi intinya ini adalah bagaimana channel tersebut ya bisa mempromosikan produk kita. Nah, itu ya. Dan meyakinkan konsumen gitu ya. Pilihlah produk ini loh, produk A itu bagus, produk A itu berkualitas. Nah, itu ya. Produk A itu memiliki keunggulan atau kelebihan. Kelebihannya apa saja dari A, B, C, D gitu. Nah, gitu ya. Jadi jangan ragu untuk memilih produk A karena produk A terpercaya dan berkualitas gitu. Kalau makanan ya dijamin halal misalnya gitu ya. Jadi konsumen itu yakin gitu ya. Nah, dengan adanya informasi-informasi tentang kelebihan, keunggulan gitu ya, dan nilai tambah dari produk kita. Nah, itu ya. Nah, intinya ya, bagaimana sih caranya gitu agar kita mengetahui ataupun channel-channel apa saja yang tepat yang harus kita gunakan untuk memudahkan itu ya. Ini ada
2 pertanyaan ya, sehingga teman-teman nanti bisa memudahkan ya untuk mengisi poin-poin channel gitu ya di usaha teman-teman nanti apa saja gitu ya. Nah, di sini kita bisa dengan memberikan suatu pertanyaan ya. Ini contohnya ya. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan ya. Kemudian bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan ya. Nah, setelah kita mengetahui jawabannya, kemudian kita bertanya lagi nih, apakah cara itu bisa efektif? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan sehingga teman-teman nanti memudahkan ya mengisi ataupun memberikan poin-poin terhadap channel yang sesuai ya untuk bisnis teman-teman nanti ya. Nah, ini contohnya ya, bisnis cafe shop ABC ya. Nah, caranya ya, ini ya channel-channel yang digunakan untuk memasarkan bisnis cafe shop ABC tersebut ya, melalui website ya, melalui Instagram, kemudian GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya, Key Opinion Leader, kemudian influencer, brosur, kedai kopi dan lain-lain. Ini caranya channelnya. Jadi cara untuk memasarkan produk tersebut itu seperti apa ya, sehingga produk tersebut dikenal oleh konsumen ya, konsumen tertarik untuk membeli produk kita, dan konsumen tahu bagaimana cara untuk mendapatkan produk kita. Nah, ya, ini tadi contohnya ya melalui GoFood, GrabFood. Nah ini ya, di situ kan juga kita bisa mempromosikan produk kita, bisa menawarkan produk kita ke konsumen, dan konsumen juga bisa langsung ya, langsung mengakses dari aplikasi GoFood, GrabFood gitu ya dengan mudah. Ya, kemudian kita bisa juga menggunakan ShopeeFood ya gitu ya. Nah, selain menggunakan media sosial ataupun media online, nah kita juga bisa juga menjualnya dengan bantuan influencer ya gitu ya, ataupun YouTuber gitu ya, YouTuber yang memiliki followers atau pengikut yang banyak sekali. Nah, kita minta YouTuber tersebut ya atau influencer tersebut untuk mempromosikan produk kita. Kita kirim produk kita ke YouTuber tersebut atau influencer tersebut ya untuk mencoba menikmati produk kita, dan mereka kita minta untuk memberikan masukan atau review ya terhadap produk kita. Nah, gitu ya. Nah, tujuannya agar konsumen itu juga tertarik untuk membeli produk tersebut ya. Karena dia itu followersnya banyak sekali gitu ya, tentunya banyak yang melihat gitu ya, ataupun membuka web mereka ataupun IG mereka atau YouTube mereka ya, karena followersnya banyak gitu ya. Nah, dengan begitu konsumen ataupun followers dari seorang YouTuber tersebut atau influencer tersebut tertarik ya untuk mencoba gitu ya, mencoba produk tersebut ya. Ya biasanya sih kalau sudah terkenal gitu ya, YouTuber yang sudah terkenal atau influencer yang sudah terkenal, biasanya mereka memiliki tarif ya. Jadi satu produk itu berapa gitu ya. Jadi kita siapkan produk yang berkualitas ya, kita minta influencer tersebut untuk mencoba atau YouTuber gitu ya untuk mencoba ya, misalnya gitu ya, untuk mencoba produk kita, dan mereka kita minta untuk memberikan review yang bagus ya, komentar yang bagus terhadap produk kita. Wah, produknya enak nih, kopinya rasanya nikmat gitu ya, cita rasanya khas, dan baunya atau aromanya harum gitu ya, yang membuat kita semakin bersemangat gitu misalnya gitu ya, karena memiliki cita rasa yang berkualitas tinggi. Nah gitu ya, nanti akan membuat followersnya gitu ya, ataupun yang melihat tayangan tersebut gitu ya, akan tertarik ya mencoba untuk membeli gitu ya secangkir kopi yang kita hasilkan gitu atau yang kita jual. Nah gitu ya. Nah, selain itu kita harus memiliki kedai, tidak harus ya, karena sekarang jual beli bisa via online ya. Selain itu channelnya atau saranannya, ini salah satunya ya, kita harus memiliki kedai kopi ataupun kafe ya gitu ya, untuk memasarkan secara langsung. Jadi konsumen itu bisa membeli langsung ataupun via online gitu ya. Ini adalah beberapa channel-channel ya yang harus kita pertimbangkan ya pada saat kita
merencanakan suatu bisnis ya, channel apa saja sih nanti yang kita gunakan sebagai media komunikasi ya ataupun media informasi ya. Nah, agar konsumen bisa mengetahui produk kita dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau membeli produk kita. Ini channelnya harus jelas ya, dan harus kita pastikan bahwa channel tersebut sesuai dengan produk kita gitu ya. Ya, kalau misalnya GoFood, GrabFood ya, nah, itu biasanya kan kalau produk makanan gitu ya. Nah, kita menggunakan GoFood, GrabFood, ya, Shopee Food gitu ya. Nanti kalau pakaian ya kita pakai yang lain gitu ya, enggak tidak pakai GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi sesuai dengan produk kita sesuaikan ya. Kalau produk makanan menggunakan aplikasi apa gitu atau channelnya apa. Kalau selain makanan gitu misalnya pakaian ataupun misalnya kita jual tas, sepatu gitu, kita menggunakan channel apa. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan produk bisnis yang akan kita jalani nanti gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah customer relationship. Nah, ini apa sih yang dimaksud customer relationship gitu ya? Oke, Mbak Vera bisa minta tolong dibacakan. Customer relationship atau hubungan pelanggan merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggan yang menggunakan produk dari perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Ya, oke, terima kasih Mbak Vera. Nah, ini juga tak kalah pentingnya teman-teman, customer relationship ya. Jadi kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan pelanggan ya. Ini penting sekali ya, jangan sampai pelanggan kecewa ya. Kalau pelanggan sudah kecewa, tentunya tidak puas ya dengan pelayanan kita atau produk kita gitu. Nah, nanti dampaknya ya pelanggan tersebut tidak akan membeli kembali ya produk kita. Ya, intinya pelanggan tersebut kapok gitu ya, kapok gitu membeli di coffee shop itu nih. Ternyata rasanya tidak seperti yang dipromosikan gitu ya. Ya katanya rasanya berkualitas ya tinggi ya, aromanya ya nikmat ya, luar biasa ya. Nah, gitu ya. Memiliki rasa yang khas ternyata biasa-biasa saja kopi yang disajikan. Nah, tentunya konsumen akan kecewa ya, karena produk kita tidak seperti yang diiklankan, yang dipromosikan gitu ya. Ya. Kemudian dari segi pelayanan kita gitu ya, ternyata pelayanan kita tidak bagus, tidak ramah gitu ya. Kemudian kalau jual online juga tidak gercep ya, lama banget kita sudah order dari tadi 1 jam nih nggak dikirim-kirim, lama banget. Nah gitu ya, akan membuat konsumen itu kapok. Padahal ini konsumen ingin segera menikmati ya secangkir kopi tersebut ya. Sudah ngantuk banget ini ya, sudah pengen kopi, kerjaan banyak banget. Coba beli kopi gitu misalnya online, kita klik online melalui GoFood atau GrabFood atau Shopee Food gitu ya. Kok nggak datang-datang sudah 1 jam, keburu ngantuk gitu ya, keburu pengen kopi. Nah kemudian ya karena sudah jengkel, kapok, besoknya nggak mau beli lagi. Nah gitu, jadi service excellent ya, jadi pelayanan yang maksimal, pelayanan yang bagus ya kepada konsumen itu penting ya, untuk menjaga customer relationship ya, hubungan pelanggan ya. Misalnya pelanggan itu komen gitu, ataupun pelanggan itu ada keluhan ya, kita harus bisa menjawabnya dengan bagus ya responnya, jangan sampai kita menyakiti pelanggan gitu ya. Ya kita sampaikan misalnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu ya. Jadi pesanan Anda agak terlambat karena suatu hal A, B, C, kita harus kita sampaikan dengan baik. Untuk itu saya berikan bonus 1 cangkir kopi misalnya. Nggak apa-apa kita rugi 1 cangkir kopi di hari itu. Tapi untuk berikutnya pelanggan itu balik lagi membeli produk kita gitu ya. Daripada kita nggak mau istilahnya minta maaf ataupun tidak mau memberikan bonus karena kesalahan kita pada hari itu. Nah kita rugi banyak ya. Besoknya mereka kapok. Dan merekomendasikan ke teman-temannya nggak usah beli di situ coffee shop itu pelayanannya nggak bagus gitu ya. Nah kita kan rugi banyak gitu ya, kita rugi secangkir kopi ya untuk
dalam rangka kita meminta maaf karena keterlambatan pengiriman. Nah, nanti untuk berikutnya konsumen akan tetap percaya ya, nah, terhadap kita gitu ya. Oh, namanya manusia, wajar dong gitu ya. Uh, Salah gitu ya, tidak selalu tepat waktu ya, namanya juga ada kendala teknis, kadang-kadang kan bisa terjadi gitu ya. Tapi dia sudah ada niat baik kok gitu untuk minta maaf dan memberikan bonus ya. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Daripada kita menjawabnya ketus jutek ya udah nggak mau beli ya nggak apa-apa gitu jawabannya. Nah itu kan membuat konsumen atau pelanggan kita merasa jengkel juga bete, ya udah kok gitu sih gitu jawabannya, nggak lama banget. Nah itu jadi hubungannya jadi nggak baik gitu ya dengan konsumen. Nah gitu. Nah bisa juga customer relationship ini misalnya dia pelanggan lama kita. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan hubungan baiknya? Kita misalnya meminta data, Kak, untuk pelanggan tetap nanti bisa kita kasih bonus loh gitu ya. Setiap pembelian 10 cangkir misalnya, nanti kita bonusin gitu. Kita kasih bonus 1 cangkir kopi ataupun kita kasih bonus mug ya ataupun gelas ya, gelas cantik gitu ya. Nah, itu kan membuat pelanggan itu senang dan keesokan harinya mereka membeli lagi. Beli loh, kalau sudah 10 nanti kita dapat bonus gitu ya. Kalau sudah dapat 10 cangkir pembelian nanti kita dapat mug cantik ataupun gelas cantik ataupun botol cantik gitu ya dari coffee shop itu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk memindah hubungan baik ya dengan pelanggan lama kita. Nah, bisa juga kita mintain data Kak untuk member gitu. Nanti ada diskon khusus untuk member gitu. Misalnya harga secangkir kopi itu 20.000. Nah, kalau Kakak nanti jadi member, kita kasih diskon. Nanti harganya 18.000. Mau Kak menjadi member kami? Nah, oh, boleh-boleh. Nah, bisa minta datanya Kak. Nama, tanggal lahir, alamat gitu. Nah, sudah kita dapatkan kan itu data pelanggan kita. Nah, pada saat pelanggan kita atau customer kita ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun misalnya. Nah, itu ada satu cara untuk membangun customer relationship ya, hubungan baik ya antara penjual dengan pembeli. Nah, jadi seorang pelanggan itu atau konsumen itu atau customer tersebut merasa diperhatikan. Oh, ternyata baik sekali ya gitu. Di hari ulang tahun saya kok diucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak, hari ini Anda ulang tahun. Karena Anda ulang tahun, Anda bisa membeli secangkir kopi gratis ya di coffee shop kami ya. Atau bisa datang langsung Kak, ini gratis mendapatkan secangkir kopi. Nanti juga kami berikan gift cantik untuk Kakak gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, karena konsumen akan merasa senang. Nah, untuk berikutnya kalau ingin membeli kopi ya akan membeli produk kita lagi gitu, tidak beralih ke lain hati. Intinya seperti itu. Nah, itu kita gunakan bagaimana caranya ya, kita gunakan trik-trik ya agar pelanggan tersebut tetap memilih produk kita. Jadi tidak pindah ke lain hati. Itu intinya ini customer relationship. Jadi membina hubungan baik ya dengan pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa gitu ya dengan pelayanan kita, dengan produk kita. Jadi kita berusaha agar konsumen itu puas dengan pelayanan kita. Dan jika konsumen atau pelanggan itu komplain, kita harus bisa menanggapinya dengan baik. Responnya harus cepat gitu ya, harus cepat merespon. Dan jangan lupa kalau kita melakukan kesalahan atau produk yang kita kirim ternyata cacat, kita tidak usah malu ataupun kita merasa gengsi ya untuk minta maaf saja gitu, minta maaf untuk kesalahan kami dari produk yang rusak akan kami ganti dan sebagainya. Jadi jangan sampai pelanggan itu intinya kecewa ya. Jadi hubungan baik ya dengan pelanggan harus kita bina ya agar pelanggan itu tetap memilih produk kita. Nah, itu intinya di sini customer relationship ya. Kemudian ini ada beberapa poin ya customer relationship ya. Oke, Mbak, siapa ini? Mbak Marta bisa minta tolong dibacakan. Mbak Nina masih sibuk kerja. Personal customer relationship. Personal assistance ialah pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia. Dedicated personal assistance memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Self-service menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Automated service, pelanggan
pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis. Ya, oke. Terima kasih Mbak Marta sudah dibacakan. Jadi di sini ada beberapa poin ya, customer relationship ya. Yang pertama personal assistant ya. Ini adalah hubungan didasarkan pada interaksi manusia ya, interaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi harus bagus ya. Nah, cara kita melayani pelanggan, dari customer kita itu harus ramah gitu ya. Harus fast respon, responnya cepat jika ada keluhan, ataupun jika konsumen pesan ya cepat-cepat ya kita mengantarkan pesanan tersebut. Nah, jangan sampai konsumen kecewa gitu ya. Kemudian ada dedicated personal assistant, nah ini memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Nah ini ya, jadi kalau ada istilah pelanggan ada raja atau pembeli ada raja itu benar ya, itu ya benar ya gitu ya. Jadi kita harus melayani pelanggan kita, konsumen kita dengan baik gitu ya. Kemudian self service ya, ini menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Nah, sarana-sarananya ya seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Misalnya jika konsumennya lagi ulang tahun, kita misalnya tadi kan udah ada nih data member kita, ya, kita tawarkan untuk member itu harganya nanti dapat diskon loh Kak, gitu ya, dari pelanggan yang lain yang bukan member. Nah kita kan dapat data dulu membernya ya, pelanggan kita, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, alamatnya di mana. Nah gitu ya, kita ucapkan selamat ulang tahun ataupun kita berikan diskon khusus di hari itu karena hari itu dia lagi ulang tahun, nah gitu dan sebagainya gitu ya. Ataupun pada saat hari-hari tertentu kita berikan bonus khusus untuk pelanggan kita gitu ya. Misalnya di hari raya tertentu gitu ya. Kita berikan bonus ya seperti biasanya kalau kita langganan di toko gitu ya. Saya juga punya langganan di toko dekat rumah ini. Pada saat lebaran saya dikasih bonus, dikasih sirup, kemudian dikasih kue gitu loh. Kok dapat ini? Enggak apa-apa Bu. Nah, itu adalah upaya dia untuk mengikat ya, pelanggan dengan penjual gitu ya. Jadi jangan sampai pelanggannya itu pindah ke toko lain gitu. Jadi aku perhatikan dong gitu ya. Pada saat lebaran aku kasih bingkisan. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya gitu ataupun ke depan ya tetap menjadi langganan saya, jangan beralih ke toko yang lain. Kan toko banyak nih yang di komplek perumahan gitu ya. Jangan sampai beralih nih gitu. Bagaimana caranya gitu ya. Yaitu pada saat lebaran saya dikasih itu sirup, dikasih kue-kue, pernah juga dikasih nampan, dikasih kayak Tupperware, seperti Tupperware ya setiap tahun tuh ganti-ganti gitu ya. Jadi itu bagaimana caranya ya untuk membina hubungan baik dengan pelanggan agar pelanggannya itu tidak pindah ke lain hati gitu ya. Kemudian automate service ya, ini pelanggan mendapat pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis. Ini kita bisa melakukannya dengan suatu sistem ya, misalnya tadi ya kita kan sudah memiliki data ini ya, data dari pelanggan kita ya, customer kita memiliki data tadi ya, member gitu ya. Di situ kan terdata semua nih, namanya si misalnya ya Marta, tanggal lahirnya misalnya ya 2 Februari 1980, kemudian Vera, tanggal lahirnya misalnya Februari 1985, kemudian Nina, tanggal lahirnya 8 Agustus 1990 misalnya ya, kita sudah memiliki data. Nah, pada saat ulang tahun nanti sistem otomatis mengucapkan selamat ulang tahun, jadi tidak harus kita memilah-milah data ya. Kalau usaha kita kecil gitu ya, tidak besar ya, tentunya pelanggan kita masih bisa ya kita cek ya kapan dia ulang tahun gitu ya, kita bisa lihat datanya ya gitu ya. Namun kalau kita sudah besar bisnisnya gitu ya, pelanggannya sudah banyak ya, tidak hanya puluhan tapi ribuan ya, ataupun ratusan gitu ya. Nah, tentunya kita tidak bisa mengecek satu persatu ya yang hari itu ulang tahun pelanggan kita siapa. Nah, kita bisa menyewa atau membeli suatu sistem ya, ataupun aplikasi ya, di mana aplikasi tersebut bisa secara otomatis ya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan kita ya, bisa via di WA-nya gitu ataupun SMS. Nah, itu ada aplikasi tertentu ya teman-teman nanti ya. Aplikasi yang bisa memberikan
ucapan ulang tahun secara otomatis ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa mendetek ataupun mendata ya seorang konsumen atau pelanggan A gitu sudah membeli sejumlah tertentu, misalnya setiap membeli 10 nanti dia akan mendapatkan diskon. Nah, gitu ya. Sudah terrekod datanya gitu, nanti aplikasi tersebut akan secara otomatis memberikan kupon gitu ya. Memberikan kupon ya agar bisa ditukarkan dengan secangkir kopi ataupun produk kita tersebut ya, satu buah ataupun satu cangkir ataupun satu unit gitu ya produk kita jika dia sudah membeli dalam batas waktu dalam jumlah tertentu gitu ya. Misalnya kalau sudah membeli itu tadi ya. Nah, kalau kopi ya, 10 cangkir kopi ataupun 20 cangkir kopi nanti dapat bonus gitu ya. Bonusnya apa? Misalnya bonusnya satu cangkir kopi atau bonusnya satu cangkir satu cangkir gelas ya, satu cangkir cantik ya, ataupun satu mug ya cantik ya, ataupun satu botol cantik ya, gitu misalnya ya gitu. Nah itu kita bisa membeli suatu aplikasi ya secara otomatis nanti bisa mendeteksi ya gitu. Oh ternyata konsumen A gitu sudah mencapai limit pembelian gitu, ataupun bisa juga dengan nilai ya. Jika pembelian itu sudah mencapai nilai 500.000, nanti konsumen mendapatkan diskon sekian persen. Nah, itu bisa secara otomatis. Nah, itu ya. Itu adalah merupakan customer relationship ya. Bentuk customer relationship bagaimana kita membina hubungan baik dengan pelanggan kita ya, terutama pelanggan lama atau pelanggan tetap. Itu harus lebih kita utamakan ya, karena dia itu yang setia membeli produk kita gitu ya. Itu lebih kita utamakan, pelanggan lama kita, pelanggan setia kita itu lebih kita utamakan ya. Nah, tidak memungkinkan juga ya, kita harus tetap juga ya melayani dengan baik pelanggan baru kita ya. Dan karena kita juga berharap gitu ya dari pelanggan baru kita nanti ya, kalau pelanggan tersebut puas dengan pelayanan kita, nanti dia akan menjadi pelanggan tetap juga. Nah, itu ya. Jadi memang utamanya adalah pelanggan lama yang harus kita servis sebaik-baiknya. Namun ya itu tadi, pelanggan baru juga harus kita servis dengan baik. Dengan harapan nanti dia akan menjadi pelanggan tetap kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mengetahui customer relationship kita? Nah, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang untuk mempermudah ya teman-teman untuk memberikan poin-poin apa saja gitu ya untuk customer relationship dalam usaha teman-teman nanti ya. Jadi ini ada pertanyaannya, bagaimana cara Anda untuk selalu connect ya dengan pelanggan? Bagaimana sih caranya agar kita bisa connect dengan pelanggan? Misalnya kita mempunyai produk baru gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mempromosikan produk kita gitu ya? Misalnya Assalamualaikum, selamat siang Kak. Sehat selalu ya Kak. Kak, ini kami memiliki produk baru loh, kopi varian rasa anggur misalnya, atau kopi varian rasa apel. Kakak ini mencoba nggak? Kalau ingin mencoba hari ini dapat diskon loh Kak, mumpung diskon. Diskonnya 50%. Contohnya. Jadi untuk agar kita selalu connect dengan pelanggan, tentunya kita memiliki kontak ya, kontak nama ya, kontak-kontak maksudnya kontak nomor HP mereka gitu ya, ataupun kita bisa komunikasi via media sosial kita ya, misalnya kita promosi di Instagram gitu ya, ataupun kita promosi di TikTok, Twitter dan sebagainya ya, jadi kita bisa mempromosikan produk kita, dan kita tentunya pelanggan kita tergabung dalam followers kita ya, masuk di situ ya ke IG kita bisa promosi di situ, atau itu tadi kalau kita punya nomor handphone mereka ya, kita bisa mempromosikan ya, kita japri mereka ya, tentunya tidak satu-satu ya, melalui aplikasi juga, jadi kita share ya satu nanti untuk semua, jadi semua pelanggan kita nanti bisa menerima pesan tersebut. Nah, tentunya melalui satu aplikasi, tidak satu-satu kelamaan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda? Nah, ini ya, jadi nanti ada di situ satu aplikasi review ya, review produk kita, puas atau enggak gitu. Kemudian bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, gitu ya. Nanti ada penilaiannya. Bagaimana pelanggan itu bisa dengan mudah ya menilai kepuasan
kepuasan pelayanan kita atau kepuasan produk kita ya, ataupun mereka puas karena produk kita berkualitas atau pelayanan kita itu bagus ya, service excellent misalnya. Bagaimana caranya, medianya mereka menyampaikan. Ya, misalnya tadi ya ada aplikasi yaitu ada review, aplikasi review pelanggan gitu, nanti bintang 3, bintang 5 Kak, kalau puas tolong dong Kak bintang 5-nya gitu misalnya, contoh ya itu ya. Jadi pastikan agar pelanggan itu puas ya menggunakan produk atau jasa Anda. Kemudian bagaimana mempertahankan konsumen agar menjadi pelanggan loyal. Nah, ini bagaimana sih caranya agar pelanggan loyal? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa caranya ya dengan memberikan bonus atau memberikan diskon, kemudian dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun, memberikan gift atau hadiah ya pada event-event tertentu, misalnya Lebaran tadi ya, memberikan bonus ya sirup, memberikan bonus Tupperware ataupun bonus-bonus yang lain sehingga menjadi pelanggan itu loyal atau setia ya, tidak pindah ke lain hati, itu intinya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang bisa menjawab ya customer relationship ya, bagaimana caranya untuk membina hubungan baik dengan pelanggan ya. Ya, kemudian ini contohnya bisnis cafe shop ABC ya, ini customer relationship-nya ini adalah membership ya. Kita memiliki membership tadi ya, kita memiliki data member kita siapa gitu ya. Kemudian kita juga bisa membuat konten di media sosial, kemudian promo dan diskon bulanan. Nah, ini ya, misalnya Shopee ya, 11 11 12 12 contoh misalnya. Nah, ini adalah contoh customer relationship ya. Kemudian customer relationship bisa dilakukan dengan cara newsletter spesial ya. Jadi saat pelanggan ulang tahun ya tadi dia mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian layanan after sales yang baik gitu ya. Bagaimana sih layanan after sales yang baik ya? Misalnya setelah kita jual ternyata produk tersebut ada cacat gitu ya. Kemudian konsumen komplain ya. Ini kok produknya cacat seperti ini nih. Nah, kita cek dulu nih kesalahan kita ataupun kesalahan customer ya pada saat dia menggunakan produk tersebut ternyata dia salah gitu, salah SOP-nya gitu, kurang tepat. Nah, kita cross check dulu nih. Nah, kalau memang kesalahan dari kita ya kita harus legowo gitu ya, harus istilahnya ya kita harus minta maaf gitu ya, jangan sampai kita keras kepala juga gitu ya, orang pembelinya yang salah gitu ya, bukan kita. Kita kan sudah mengecek dulu sebelum dikirim produknya emang sudah bagus gitu ya, tidak ada cacat. Nah gitu ya, kalau memang kita salah gitu ya, kita harus minta maaf. Tapi kalau pembelinya itu ngeyel ya bagaimana ya caranya kita minta maaf gitu ya, minta maaf Bu kalau memang itu kesalahan kita ya, kita akan mengganti dengan produk baru ya, kita akan cek dulu ya. Namun jika itu kesalahan bukan di pihak kita ya mohon maaf Bu gitu ya, kita tidak bisa mengganti dengan produk baru, namun kita akan memberikan diskon jika Ibu membeli produk yang sama gitu ya, karena sudah menjadi pelanggan tetap kami. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan baik ya, sehingga konsumen itu tidak tersinggung ya, gitu ya. Kemudian memberikan kupon diskon. Teman-teman, untuk malam hari ini kita belajar dua ya, tentang channels dan customer relationship ya. Untuk berikutnya, kayak activities dan sebagainya, ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Dua ya, setiap pertemuan kita bahas dua, nanti minggu depannya dua lagi gitu ya teman-teman, agar bisa lebih memahami ya tentang bisnis model Canvas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas Bu. Oke, sudah jelas ya. Ya nanti akan saya bagi ya, insya Allah rekamannya dari teman-teman bisa putar ulang. Dan saya mengingatkan kembali ya teman-teman, untuk ujian akhir semesternya nanti teman-teman membuat bisnis model Canvas ya dengan rencana usaha sendiri ya. Jadi jangan lirik-lirik usaha yang lain, rencana usaha teman-teman sendiri nanti apa. Dan jangan lupa nanti saya juga minta teman-teman untuk mempromosikan bisnis teman-teman melalui video rekaman ya, seperti saya menyampaikan ini ya,
customer relationship itu apa saja, kemudian nanti channelnya apa saja, value propositionnya apa saja, ya. Nah, kemudian customer segmennya apa saja. Nah, itu nanti kalian promosikan ya. Jadi direkam ya dalam suatu video rekaman. Nanti rekamannya dikirim ke saya via email boleh, via WA boleh gitu ya. Dan untuk di-upload di e-learning ya, nanti di PowerPoint-nya itu teman-teman upload PowerPoint-nya. Upload saja PowerPoint-nya di e-learning, nanti video rekamannya teman-teman kirim ke email saya gitu ya, ataupun via WA boleh. Nah, itu ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa teman-teman itu membuat sendiri dan paham membuat bisnis model kanvas gitu ya. Jadi saya yakin nih, wah teman-teman buat sendiri karena ada video rekamannya, teman-teman itu menyampaikan langsung ya proses membuat 9 elemen bisnis model kanvas. Ibu maaf mau tanya. Ya, boleh. Untuk produk yang dipasarkannya itu sesuai yang UTS kemarin atau ganti lagi, Bu? Boleh beda, boleh beda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kan ada yang UTS kemarin itu diambilkan dari perusahaan lain. Nah, itu ya. Jadi sekarang pada saat UTS UAS nanti, ujian akhir semester nanti, teman-teman berusaha untuk membuat rencana bisnis sendiri. Jadi begini maksudnya, kalau aku ingin menjadi wirausaha ataupun menjadi entrepreneur gitu, kira-kira aku ini mau bisnis apa sih? Ya, misalnya tadi ya, secara mudahnya saja membuka warung bakso. Nah, membuka warung bakso itu nanti tahapannya apa saja sih? Ya, aku perlukan itu apa saja sih? Dengan bisnis model kanvas 9 blok atau 9 elemen bisnis model kanvas, poin-poin apa saja sih yang harus aku lakukan dan hal-hal apa saja sih yang harus aku siapkan ya sebelum membuka bisnis tersebut. Nah, itu teman-teman mulai memetakan ya dengan bisnis model kanvas tersebut. Jadi 9 blok bisnis model kanvas tersebut. Nah, pada saat nanti teman-teman ingin membuka bisnis tersebut, teman-teman sudah tergambar. Jadi ini hal-hal yang harus aku lakukan ya pada saat aku nanti membuat bisnis atau membuka bisnis gitu ya. Jadi jangan sampai ya dari 9 blok ini terlewat. Nah, dengan adanya 9 blok atau 9 elemen bisnis model kanvas itu, teman-teman sudah bisa mematakan semuanya ya. Insya Allah ya, bisnis yang akan teman-teman kelola nanti bisa berjalan dengan lancar ya, gitu ya. Jadi untuk itulah pentingnya pemodelan bisnis ya. Dengan salah satunya ya, jadi banyak pemodelan bisnis ya. Salah satunya ini dengan bisnis model kanvas. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk pembuatan videonya gimana, Bu? Teman-teman bisa membuat rekaman, membuat link Zoom ya, link Zoom meeting sendiri gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai kan di end, di close tuh ya. Nanti jangan langsung ditutup ya, nanti ada proses gitu ya. Convert ya gitu ya. Nanti setelah selesai nanti nah itu baru nanti terekam teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini sulit Bu, nggak bisa merekam, bisa saya bantu gitu ya. Bu, saya ingin presentasi langsung dong, nanti saya bantu gitu ya. Oke ya, kita jadwalkan gitu ya. Misalnya malam gitu ya. Misalnya saya lagi pas nggak sibuk ataupun nggak ada jam ngajar gitu ya teman-teman. Bisa Bu, saya ingin rekaman nih langsung, minta tolong dibantu Bu, boleh. Ini presentasi langsung teman-teman ya dengan saya gitu, boleh. Ataupun nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi rekaman yang lain, boleh gitu ya, silahkan ya, banyak kok aplikasi untuk merekam ya video gitu, boleh ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu mau nanya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalkan untuk videonya kita buat sendiri, terus kita edit sendiri dan dikirim ke Ibu, bagaimana, Bu? Ya, boleh. Ya, boleh. Nah, itu. Jadi nggak perlu direkam misalkan via Zoom atau yang lain. Jadi emang kita sengaja buat videonya gitu, Bu, buat presentasi. Ya, boleh silahkan. Apapun bentuknya ya. Jadi via Zoom meeting boleh, Zoom meeting direkam sendiri boleh, ataupun langsung teman-teman presentasi nanti ada minta bantuan temannya untuk videokan, boleh silahkan. Ya, di
YouTube saya tuh banyak contoh-contoh rekaman ya teman-teman ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang semester lalu ya, teman-teman bisa melihat. Nanti saya bisa bagikan ya contoh-contoh mereka membuat rekamannya ya. Ada yang mereka rekaman berdiri gitu, ada yang merekam, temannya bantu merekamkan mereka presentasi pakai proyektor gitu. Ada seperti itu ya, apapun modelnya, yang penting saya bisa melihat bahwa teman-teman itu membuat sendiri gitu dan bisa mempresentasikan bisnis teman-teman ya. Karena suatu bisnis kalau tidak dipromosikan, tidak dipresentasikan, nah bagaimana pelanggan itu tahu gitu ya bahwa kita memiliki produk yang berkualitas ya. Sebagus-bagusnya produk yang berkualitas, tapi kalau promosinya kurang, nah itu produk tersebut tentunya tidak akan laku gitu ya, kalah bersaing dengan produk lain. Ini pentingnya teman-teman belajar ya bagaimana untuk mempromosikan produk teman-teman ya, bagaimana belajar untuk berkomunikasi ya, untuk mempromosikan produk teman-teman. Nah, itu intinya ya. Saya mau teman-teman banyak berlatih ya untuk bicara gitu ya, mempromosikan produk. Nah, itu intinya. Makanya di mata kuliah saya menginginkan teman-teman itu untuk presentasi gitu ya. Nanti saya bagi video-video rekaman ya di YouTube saya, itu banyak. Nah, itu tujuannya ya. Jadi saling berbagi ilmu ya. Misalnya Mbak Nina, oh bisnisnya apa ya. Mbak Marta bisnisnya apa, Mbak Vera bisnisnya apa ya. Kalau ujiannya itu disimpan dalam satu file ya, tentunya tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Intinya temannya tidak akan bisa saling belajar ya. Oh ternyata bisnisnya Mbak Nina bagus loh. Oh begitu caranya ya. Bisnis model kanvasnya ternyata seperti itu ya. Oh bisnisnya Mbak Marta ternyata strateginya yang digunakan seperti itu. Mbak Vera seperti itu ya. Cara membuat customer segmennya itu tertarik ya dengan produknya, ternyata strateginya yang dibuat seperti ini. Nah, jadi saling berbagi ilmu, maksud saya seperti itu ya. Nah, kalau disimpan dalam suatu file ya, tidak dibagikan, nanti kan ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, makanya saya sering ya ini merekam kuliah saya gitu ya, kemudian saya upload di YouTube gitu ya, agar teman-teman yang tidak hadir ya bisa memutar kembali ya kuliah pada hari tersebut, ataupun mahasiswa yang lain gitu dari kampus lain gitu ya bisa melihat gitu rekaman ini. Jadi ilmu itu harus dibagikan gitu, jangan disimpan gitu ya. Kalau disimpan jadi tidak bermanfaat, tidak berkah ya ilmu tersebut ya. Saling berbagi ilmu itu lebih baik ya. Karena kan kita terbatas, saya juga terbatas, ilmu saya terbatas ya. Siapa tahu ya Mbak Nina, Mbak Marta, Mbak Vera itu lebih pintar, lebih pandai ya membuat strategi bisnis ya. Saya juga belajar nih dari teman-teman gitu ya. Karena ilmu saya juga terbatas gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam 25.03. Sudah jelas teman-teman tentang UAS-nya nanti, ujian akhir semester? Sudah, Bu. Sudah cukup? Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya, oke, terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan teman-teman sudah jelas, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih.